Kalau cita-cita saya sih ingin menjadi bupati ya. Iya, kalau Baiknya 100% kita, baik itu nggak baiknya ada. kita, tapi adalah potensi nakal sedikit. Kopi gitu. Oke. Ternyata jumpa babi gitu loh guys. Jadi kami tuh dikejar. Jadi otomatis kami sih nyari tempat lindung gitu kan. Jadi kalau ruginya itu gara-gara itu kita nggak bisa berkembang gitu. Karena kita takut untuk melangkah gitu loh. Juga dari dulu ingin putih tapi nggak bisa-bisa ya, sudah beginilah takdirnya begitu ya. Jadi mungkin adalah inspirasi Dracula gitu. Iya, inspirasi dari Pula itu sangat great job gitu ya. Menurut kemampuan saya bisa berkomunikasi dengan bahasa asing atau memiliki kemampuan bahasa begitu ya. Jadi apalagi saya. Action. Biasa agak sedikit tarik bang ke bahasa sayang. Lo udah ganti aja bajunya sekarang. Nah, kamu juga kan? Kamu juga kan? Apa ini Miska? Apa yang terjadi dengan kita? Kok bisa berganti pakaian seperti ini? Pembahasan apa yang sedang kita bicarakan? Oke, sekarang Raja udah lulus ya dari SMA Negeri 2 Plus Sipirok ya. Lulus dari SMA Negeri 2 Plus Sipirok. Apa sih yang paling kamu rindukan lulus dari sekolah yang boarding gitu ya? Pengalaman pasti banyak. Apa yang paling kau rindukan semenjak kau lulus? Pengalaman yang paling saya rindukan sih ya paling bersama teman-teman kita yang sudah selama ini 3 tahun ya bersama, dari satu kamar, dari berangkat sekolah bersama hingga sampai kegiatan-kegiatan kecil pun kita lakukan bersama. Jadi kita pun ada ikatan, biarpun kita tidak satu darah ya, tapi kita ada seperti ikatan yang terjalin gitu Tanpa yang disengaja, tumbuh sendiri gitu. Terus kalau yang pengalaman lucu sih, ini lucu, entah dibilang lucu tapi agak sedikit Menggelitik. dibilang nakal juga lah ya. Oh, ada pengalaman nakal ya? Iya. Karena waktu itu saya kan, itu kan sekolah kami di atas gunung. Di atas gunung ini, oke. Jadi kan kalau mau turun Itu jauh nggak sih dari pemukiman warga? Lumayan itu, ya. dibilang jauh sih dari pemukiman warga, karena itu satu-satunya, pokoknya yang di puncak gunung itu cuma ada sekolah itu sendiri gitu kan. Jadi yang kita pun di situ cuman kita, jadi kalau hendak mau turun kita itu kan ada melewati pos satpam gitu kan. Jadi kalau udah malam kan pos satpam itu ditutup, jadi kita pun nggak boleh. Jadi kita kebetulan di situ ada pagar-pagar yang udah rombeng gitu. Oke, celah dikit ada. Terus Nyelonong keluar. Terus gitu. kita keluar gitu ya. Itu kan BTW Itu sendirian atau sama kawan? Itu sama teman-teman. Namanya juga murid-murid laknat. By the way itu kan semua rata-rata hutan gitu, kebun-kebun kopi gitu kan. Kiri kanan pohon-pohon Jadi besar gitu ya. pas jalan kita jalan pas setelah kita buka itu kopi, apa namanya, daunan kopi gitu. Ternyata jumpa babi gitu loh guys. Jadi kami tuh dikejar. Jadi otomatis kami sih nyari tempat lindung gitu kan, naik ke pohon ya. Itu Kalau babinya yang kaget atau kalian yang kaget? dua-duanya kaget. Jadi kalian sama-sama lari atau babinya ngejar gimana? Sebenarnya Pokoknya kaget kalian ini pun refleks dibilang lari ya. babinya pun lucu gini ya. Ada babi lucu. Kami takut. Kami kan kaget. Oke. Babinya juga kaget. Itu babi atau babi banci, nggak tahu kan. Gitu loh guys. Kami jadi bingung gitu kan. Ya udah, namanya juga udah takut gitu kan, udah nggak kepikiran lagi mau apa, jadi naik langsung ke pohon gitu tiba-tiba. Iyalah, namanya malam-malam kan babi tuh keluar malam Iya. kan. Tapi pak ya guys. Oke, itu momen yang paling berkesan ya. Tapi itu nakal, tidak untuk ditiru, tapi jadi cerita lucu juga sih kalau diingat-ingat Sebenarnya gitu ya. kalau dalam sistem boarding school gitu sih,
kalau nggak bandel itu katanya nggak asik. Kenapa? Karena nanti suatu saat nggak ada yang mau diceritakan. Iya, betul juga. Waktu kita setelah saya tamat dari itu nggak ada yang mau diceritakan. Bahkan sampai murid sebaik-baiknya murid teladan, Oke. pasti ada sisi bandelnya juga. Iya, pasti gitu. ada. Iya. Mustahil lah ya ada murid yang 100% baik gitu ya. Iya. Baiknya Kalau 100% kita, baik itu nggak baiknya ada. kita, tapi adalah potensi nakal sedikit gitu ya. Ada potensi nakalnya. Sebaik-baiknya Berapa persen? mungkin dalam diri seorang murid teladan itu ada 99,5,1/4%-nya gitu ya dibilang. Itu sisi baiknya, sisi nakalnya 1/4 lagi. Oke. Ini pas menjelang perpisahan, aku pribadi ya, pas waktu itu perpisahan, gue tuh sekolahnya nggak boarding, tapi pas perpisahan gue tuh sempat meneteskan air mata sih. Iya sih. Kalau kau? Kalau kami sih gimana meneteskan air mata, sedangkan jumpa nggak jumpa. Boro-boro jumpa. Karena corona ya. Ini gara-gara si corona lah. Nah, Apalagi sebenarnya itu kami Nangis udah gini loh, virtual udah gitu. maksudnya kami itu kan udah mempersiapkan planning gitu kan, Bang. Jadi jaket kami, udah dibeli mungkin, udah di kalau bordir. jaket sih belum. Maksudnya apa kami untuk project kami ke depannya untuk Oke. biasanya kan kalau sekolah boarding school itu ada acara pelepasan nembalan namanya kalau Oke. di sini khusus. Jadi situ kami udah ada planning gitu. Maksudnya kalau dulu kan ada diiming-imingkan bahwa Covid itu udah mereda gitu. Jadi kemungkinan sekolah akan masuk. Jadi kami biasanya yang buat planning. Tiba-tiba buat planning, jangankan buat planning, jumpa aja nggak jumpa. Gimana meneteskan air mata gitu? Masa kita meneteskan air mata depan HP? Masa setting Malu gitu dong. ya? Terus masa di setting-setting gitu. Iya. Diem. Emangnya Halo, nangis guys. bisa di setting-setting? Halo guys, itu nggak bisa juga ya. Jadi memang harus, ya nuansa kesedihan itu harus jumpa lah ya. harus jumpa. Oke, luar biasa sekali sih meskipun lulus pada waktu pandemi tidak bisa merayakan atau euforia siswa-siswa. Saya sih berharap kamu tidak merasa sedih karena tidak tahu aja yang merasakan ini gitu loh. Aku sih lihat dari mukamu nggak sedih, kau emang tengok bahagianya kau kurasa. Iya bahagia sekali. Abis dari situ kau ngapain nganggur? Karena saya nggak ada ujian. Saya bahagia sekali loh guys. Padahal itu beban mental loh sebenarnya kalau ada ujian-ujian kan. Kurasa kalau waktu zaman murid-muridnya Sebelum- waktu periode Bang Iksan, kurasa itu masih ada ujian Masih ya. stres UNBK lagi Iya UNBK komputer kan. pertama Ya, kali. jangankan UNBK, menulis aja 1 titik nggak ada loh guys. Itu lah enaknya 2021 ini. Tapi sisi positifnya ada juga sih. Tapi biarpun begitu kita tetap belajar dari rumah gitu ya, lebih mandiri gitu. Biarpun kadang kita guru menjelaskan kita tidur, itu memang hal yang biasa ya untuk siswa-siswa. Guru itu tiba-tiba menjelaskan, kita matikan kamera, kita tidur, guru tidak menjelaskan. Tapi itu hal pasti banyak juga sih yang begitu, tapi itu hal yang lumrah lah ya. Karena dari video pembelajaran daring itu tentu kita merasakan kebosanan-kebosanan Iya, gitu kan. Jadi otomatis kita pun nyari-nyari kegiatan lain gitu sampai tertidur gitu. Tetapi itu tidak patut dicontoh ya guys, karena itu Tapi sebenarnya kalian lebih beruntung sih generasinya. iya. Misalnya kalau masalah UN, SMP kau pasti udah merasakan UN menulis Iya. itu. Kami yang kemarin dari SD, SMP, SMA UN ada, nggak pernah merasakan yang namanya tidak ada UN. Jadi kalian beruntung juga sih menurut Iya, kami. Ya. Setelah lulus, Anda nganggur, stres, depresi, atau ada planning? Anda Tidak lanjut tahu nggak arah sih? sih. Nggak tahu arah. Masih lilu. Kalau bahasa Mandelingnya tuh lilu guys, atau tidak tahu arah ya. Sebenarnya tahu arah sih. Cuman Ibaratnya kita mata- lagi menunggu kepastian. Oke, kamu memang lanjut untuk pendidikan tinggi atau cukup dari SMA-mu itu aja bekal hidupmu? Emang bakal hidup bisa sampai SMA? Zaman gini, hello. Siapa tahu kan kau jadi malas untuk pendidikan karena pandemi ini. Jadi kau masih tetap semangat belajar? Ya semangat dong. Ini lagi ngapain? Kalau belajar itu sih harus gitu ya. Jadi melanjutkan ke pendidikan tinggi. Udah masuk jadi mahasiswa atau lagi proses pencarian kampus atau gimana? Kalau saat ini saya sih masih ingin semalam sih saya mengikuti Politeknik Imigrasi. Saya ingin mengejar Politeknik Imigrasi karena menurut kemampuan saya bisa berkomunikasi dengan bahasa asing atau memiliki kemampuan bahasa begitu ya. Jadi apalagi kita lihat
sehubungan dengan pekerjaan yang di kantor imigrasi berhubungan dengan turis-turis asing gitu. Jadi kita bisa lebih explore tentang pengetahuan kita begitu. Memang pun sebagian ada juga dorongan dari kakak-kakak kelas atau senior saya maupun orang tua saya. Jadi saya mengambil teknik imigrasi. Alhamdulillah semalam waktu testing di Medan, alhamdulillah skornya memenuhi lah dibilang. Ini tinggal tunggu perankingan aja. Jadi masih ada tahap yang harus ditunggu ya? Iya, masih ada tahap. Emangnya cita-cita kamu apa sih? Kalau cita-cita saya sih ingin menjadi bupati ya. Siap pilih nomor 2. Nanti jangan, masih lama nanti ya guys. kalau kau misalnya jadi bupati, ingatlah kan kalau misalnya aku gubernur maksudnya. Oh, nggak apa-apa. Ingat Asalkan koordinasi. jangan jadi ketua partai Mandailing Natal aja ya. Partai kulit. PK. Buka partai asing nanti nih Bang Iksan ini, kelawat ini. Oke, bercita-cita ingin menjadi bupati itu cita-cita yang sangat mulia karena bisa memimpin suatu daerah gitu ya. Iya. Ada cita-cita lain selain bupati mungkin barangkali dengan keimigrasian Anda? Kalau sebenarnya dengan keimigrasian ini sih sebenarnya saya sih pingin punya, saya sih moto saya hidup bertemanlah sebanyak-banyaknya dengan orang lain. Oke. Meskipun Karena itu orang-orang yang buruk dengan tanda kutip perangainya. setiap orang yang gimana, setiap manusia itu ada sisi buruknya, dan setiap sisi buruk yang orang yang buruk itu pasti ada yang sisi baiknya juga gitu. Oke. Setiap manusia itu ada sisi buruk dan sisi baik, tidak hanya sisi buruk aja yang dimiliki tapi sisi baiknya juga ada. Oke, luar biasa sekali nih Bang Raja telah berbagi cerita. Semoga apa yang Anda tunggu, baik itu pengumuman untuk kampus Anda yang sedang Anda minati, semoga Anda diterima. Cita-cita juga semoga tercapai, segala sesuatu yang menjadi tantangan semoga rasanya mulus gitu ya. Amin. Karena tetap aja kita berpegang teguh bahwa rezeki itu Allah yang mengatur. Yang penting usaha telah dijalankan. Aku ini gini-gini Ustadz loh sebenarnya. Karena Iya. pakaian pasti kayak gini. Ini Ustadz milenial loh guys. Terbitnya semalam tahun terbitnya 2021 ya. Ada sertifikasi. Luar biasa sekali. Sekarang saya kita mau ngangkat satu topik deh. Apa Menurut kita, aku tuh pengen ngangkat topik berada di zona nyaman. Menurut Raja, ketika seseorang itu senang sekali dengan zona nyamannya gitu ya, dan suatu ketika dia diharuskan untuk segera melepaskan zona nyamannya, gimana sih menurut kamu orang yang seperti itu? Kita harus keluar, berani nggak? Kita harus berani nggak sih keluar dari zona nyaman, atau kita selamanya di zona nyaman kita? Kita contohkan studi kasus ya. Ketika seseorang terbiasa dengan hidupnya yang riang, pergi nongkrong bersama kawan-kawannya gitu ya. Suatu ketika dia ditawarkan untuk bekerja di mana tempat kerja ini sangat jauh, sehingga dia harus lepas dong sama kebiasaan lamanya. Dia sedih gitu. Ini saya nggak mau lah kerja, nanti gue tuh nggak biasa gitu. Istilahnya lepas lah dari zona nyaman. Zona nyaman itu seperti apa sih menurut Raja? Kalau zona nyaman itu sih ya pasti kan yang membuat kita nyaman gitu kan. Ya apalagi manusia Indonesia kalau udah nyaman ya mau kemana aja Baringan sih, pun nggak nyaman. penting Apa sih? rasanya. Baringan apa sih? Rebahan. Iya, rebahan itu. Bang Isan tolong perbanyak kosakatanya ya karena Anda orang Indonesia bukan orang Afrika. Baringan pun, rebahan pun nyaman gitu ya. Ya gini, kalau zona nyaman itu sih pasti yang membuat kita ketagihan gitu. Yang dimana itu udah dianggap hal yang sudah enak gitu, sudah sesuai dengan hidup kita sehari-hari. Jadi membuat kita seperti berat kali melangkah melepaskannya. untuk ke depan gitu atau melangkah untuk keluar dari Zona nyamannya itu susah gitu. Berat banget gitu loh. Karena ada gimana dibilangnya? Kalau sebagian orang sih, kalau menurut saya orang yang tidak, maaf ya, maksudnya bukan apa, orang yang tidak berpendidikan itu lebih maju dibandingkan kadang orang yang berpendidikan, tapi tidak semua ya. Adalah beberapa orang. Ya tidak semua. Karena kenapa? Mereka kalau dari perspektif jika orang tidak berpendidikan itu, misalnya mereka buka usaha nih, mereka buka usaha, ya mereka buka usaha, ya udah buka usaha itu aja terus jalanin gitu.
fokus kalau ada masalah itu masa urusan belakangan sih, pokoknya kita buka usaha dulu begitu ya. Tapi kalau orang yang berpendidikan yang sudah memikirkan dari awal gitu, karena itu akan namanya juga berpendidikan ya, pasti kita akan lebih berpikir gitu kan. Jika buka usaha nanti gimana sih, omsetnya berapa sih, pelanggannya berapa sih. Jadi lama kelamaan pasti yang dihitung itu ruginya. Jadi kalau ruginya itu gara-gara itu kita nggak bisa berkembang gitu, karena kita takut untuk melangkah gitu loh. Jadi hanya tidak semua orang sih bisa keluar dari zona nyamannya, tetapi memang keluar dari zona nyaman itu sangatlah perlu gitu. Bukan nyonya nyaman ya. Zona nyaman ya. Maaf guys, lidah saya itu licin. Jangan gitu kan lah, Bang. Jadi kita itu kalau bisa atau sanggup keluar dari zona nyaman itu hal yang bagus Iya. ya. Tapi kalau nggak bisa dan dipaksakan pun akan berakibat buruk untuk psikologis kita, ya ngapain gitu kan ya. Sebenarnya sih zona nyaman itu memang akan pergi dari kita gitu, akan memaksa kita juga keluar gitu ya, karena itu adalah suatu proses seleksi alam gitu loh. Iya betul, menunggu waktu aja kali menunggu waktu, lambat atau tidak lambat atau cepatnya nanti kita itu pasti akan keluar dari zona nyaman kita sendiri gitu. Iya, betul. Jadi otomatis kepada teman-teman sekalian, marilah lebih percayakan diri Anda untuk melangkah lebih ke depan, tinggalkan zona nyaman Anda. Karena dengan melangkahnya Anda dari zona nyaman itu menentukan masa depan Anda gitu. Luar biasa sekali Bang Raja Rizky Natama. Kau pikir ini sudah selesai? Masih ada satu sesi lagi. Sesi lagi pun tak apa-apa kan? Kita masih on time di sini. Masih ada sesi jika maka guys. Jika Bang Raja jadi hantu, maka mau jadi hantu apa? Tuyul kah? Kuntilanak kah? Pocong kah? Tunggu ya. Pikir dulu. Tuyul aja, cuma tuyul yang kaya soalnya. Siapa yang minta persepsimu? Kalau tuyul kaya, ya itu kan ada bosnya. Oh iya, harus bagi ya. Nah, dia harus bagi. Iya, bego banget. Itu bukan kekayaan sih, tuyul semata gitu. Tuyul kan jadi suruh-suruh. Emang kamu mau jadi suruh-suruh? Ini apa nih? Terus kamu mau jadi apa? Tisu. Kamu jadi apa rupanya kalau misalnya kau jadi hantu? Kau pengen jadi hantu apa? Kalau aku sih pengen jadi apa sih? Aku pengen jadi hantu tapi nggak tahu hantu apa gitu ya. Karena aku belum pernah selama ini berjumpa dengan hantu. Mudah-mudahan jangan lah ya. Nggak harus berjumpa sih, kan ada pengetahuan kita ya. Iya, tentang hantu. pengetahuan Dari ya. film-film lah. Ini jika maka aja, analogi aja sih. Kalau jika maka saya akan menjadi hantu. Kenapa ya? Jadi ada saya pun jadi pening dong mikirkan hantu-hantu. Karena itulah. Karena saya nggak pengen jadi setan. Kan yang ditanya hantu bukan setan. Hantu kan golongan dari setan. Tapi Gimana di podcast sih? pakai otak itu harus tetap dijawab biarpun spontan. Iya juga sih memang. Karena saya penasaran dengan alasannya. Kalau saya jadi hantunya harus regional atau internasional? Boleh, makanya saya pengetahuan aja nggak saya batasin. Hantu Korea pun boleh. Hantu Korea, entah hantu korengannya nanti Bang. Hantu korengan gawat itu hantu yang nggak mandi kan guys. Kau jangan nyindir si Aziz lah. Astaga, aku nggak ada ke situ loh ya Sid ya. Sorry, aku nggak ada menyebut nama. Aduh, kita yang paling Kalau ngaku pengen sih. hantunya jadi hantu ini aja deh. Apa? Hantu Dracula aja. Biar handsome dan cool. Jadi dari sekian banyak hantu cuma Dracula yang handsome menurut Anda ya? Iya, itu karena sifatnya itu cool dan handsome. Iya betul. Gitu. Giginya lagi ya. Giginya gimana itu? Giginya itu gigi taring ya guys. Entah dia waktu nambal gigi belum sempat dirapikan sama dokter giginya. Ya udah dia langsung pergi aja gitu kan. betul. Kenapa Masuk akal sih? sih alasannya? Kenapa sih saya milih Dracula? Satu, dia itu orangnya cool. Kok orangnya dia tuh setannya gitu? Oh ya setannya ya. Maksudnya tipe makhluk hidupnya gitu loh ya. Tipe makhluk Itu makhluk hidup nggak sih? Iyalah makhluk hidup masa makhluk mati. Tapi setannya dia.
Gimana nya otak kita ini sekarang? Wah, nggak tahu. Makanya Pokoknya kita dia tipe makhluk astral lah ya. Itu tipe yang gimana tadi? ya pokoknya makhluknya ini dia pribadinya pertama itu dia cool, dia handsome, dan dia ini apa namanya putih dia ya. Oke, betul. Karena yang saya juga dari dulu ingin putih tapi nggak bisa ya sudah beginilah takdirnya begitu ya. Jadi mungkin adalah inspirasi Dracula gitu ya. Iya, inspirasi Dracula itu sangat good job gitu ya. Sangat good job atau perfect. Jadi inspirasinya itu aja. Oke, luar biasa sekali Bang Raja. Semoga terhibur bagi teman-teman di luar sana karena setiap orang itu punya cerita untuk dibagi. Ya inilah Bang Raja Rizky Natama gitu. Tapi tunggu, Apa lagi? kelebihan Dracula hati-hati loh. Mau jadi penjilat. Kalau Dracula mau jadi penghisap loh. Lebih takut lagi loh. Hati-hati loh. Bisa hilang masuk mamu gitu ya. Sampai sumsum tulang belakang nggak itu ditarik. Luar biasa sih, aku tertarik dengan alasanmu karena dia handsome cool. Karena aku juga baru mikir sih memang itu hantu yang paling cool ya. Kalau aku mikirnya zombie, nggak mau jadi gembel. Siapa yang mau jadi gembel nyari-nyari Itu otak? kayak lagi. ngejar-ngejar truk gitu. Sementara ngejar mobil kita di gitu. sini podcast pakai otak. Kalau zombie nggak berotak, makanya dia makan otak. Gitu. Terus ini anak ini malah milih jadi tuyul, jadi babu lah itu ya. Tuyul lihat rambut saya membana. Pengen jadi babu. Kalau tuyul sakit kali. Itu memang juragannya itu memang tukang joki anak itu kan. Kenapa? Karena anak kecil masa disuruhin gitu kan. Jadi memanfaatkan anak itu. Nanti kalau siapa yang nyuruh tuyul malah hati-hati loh kena perlindungan anak, hukum perlindungan anak. Itu hukum astral juga lah ya. Oh enggak ya? Kan manusianya nyata yang Oh iya menyuruhnya. ya. Yang Mana tahu ada undang-undang hukum astral kan. Oke teman-teman semuanya, gue tuh dari tadi udah nggak bisa lagi napas ini ketawa gue. Kayaknya habis lah suaraku malam ini. Buat aku senang banget, gue senang banget lo kalau di sini. Ibaratnya saya itu seperti mendatangkan bintang dari langit ke podcast ini gitu loh. Jangan dong. Kalau bintang dari nanti kalau bintang aku nggak mau jadi bintang. Kenapa? Karena terangnya cuma di malam hari. Masa aku orang malam? Aku nggak mau jadi orang malam. Itu kan anggapanku tentang dirimu. Oh begitu. Kalau masalah kamu yang anggap dirimu apa terserah. Cuman Astagfirullahaladzim. malam ini kau itu ibarat bintang yang menurut gue tuh mustahil banget gue hadirkan di sini, tapi ternyata jadi nyata gitu. Senang gak sih gue buat bahasa-bahasa seperti itu? Kalau boleh dibilang iya kan aja lah guys. Senang sih gitu karena kita juga jarang-jarang masuk podcast begini ya. Hanya baru Bang Iksan lah yang berhasil membujuk saya masuk di podcastnya gitu. Semenjak dari berapa bulan yang lalu baru ini saya schedule-nya Gue baru sempat bisa stres loh pas kau ke Medan. Gue pikir kau nggak balik lagi gitu loh. Emang gue dipanggil. Balik. Hi my brother. Nah untuk Saya nggak balik dari Medan, emang gue dipanggil. Enak aja. Oke guys, demikianlah tadi informasi yang luar biasa bintang tamu kita Bang Raja Rizky Natama. Semoga bisa menginspirasi dan kalian bisa mengambil pelajaran, ambil sisi positifnya, dan yakinlah setiap orang itu punya cerita untuk dibagi.